Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini Mata Ketiga akan membahas kesepakatan antara Anunnaki dan bangsa Atlantis. Sebelum ras Anunnaki datang ke bumi, bangsa Atlantis telah lebih dulu menetap di bumi. Ketika itu bumi belum sepenuhnya padat seperti sekarang, masih berupa planet air. Karena bumi memiliki gravitasi yang unik, gravitasi ini secara bertahap memadatkannya selama ratusan juta tahun. Kehadiran bangsa Atlantis ketika itu membuat lingkungan bumi sepenuhnya menjadi padat. Bangsa Atlantis adalah entitas yang dapat beroperasi secara lintas dimensi. Belakangan, ras Anunnaki datang ke bumi untuk mencari emas. Mereka mencapai kesepakatan dengan bangsa Atlantis, mendapat izin untuk menambang emas di dekat inti planet di bumi. Alasan sebenarnya bukan untuk memperbaiki atmosfer, tetapi untuk menyesuaikan frekuensi fisik mereka. Emas adalah sejenis esensi bagi ras mereka Anunnaki. Esensi ini mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka. Dalam kitab Wahyu disebutkan bahwa jalan-jalan di kota suci Yerusalem terbuat dari emas murni. Inilah gambaran tentang Anunnaki ketika mereka berada di bumi. Bangsa Atlantis adalah satu-satunya ras yang hidup di bumi pada saat itu. Ketika bangsa Anunnaki meminta izin untuk menambang di bumi, mereka bangsa Atlantis pun setuju. Karena mereka tidak melihat adanya ancaman membantu ras ini Anunnaki, ras Anunnaki tidak terlihat seperti ras pesaing. Bangsa Atlantis jauh lebih besar dan lebih banyak penduduknya. Bangsa Atlantis mencapai kesepakatan dengan Anunnaki hanya tergiur dengan teknologi mereka Anunnaki. Selain itu, daerah di mana tambang emas di bumi memiliki dampak yang kecil terhadap mereka. Ketika itu emas dan segala sesuatu yang lain di bumi menjadi padat. Dengan demikian penambangan emas menjadi mustahil bagi ras Anunnaki. Karena tubuh mereka eterik, jika emas dalam keadaan material, mereka tidak dapat menambangnya. Mereka membutuhkan tubuh yang dapat beroperasi dan menambang emas di bumi. Mereka perlu membuat sebuah wadah material. Sama seperti astronot yang tinggal di luar angkasa membutuhkan kostum luar angkasa. Lalu berkat bantuan bangsa Atlantis dan Sirian, mereka mengadakan ratusan percobaan. Ini terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Wadah ini adalah tubuh manusia, juga dikenal sebagai kostum tubuh. Bangsa Anunnaki kemudian menciptakan tubuh fisik untuk menambang emas. Tubuh fisik ini setara dengan manusia purba. Mereka adalah nenek moyang manusia yang disebut manusia versi 1.0. Manusia versi 1.0 tidak sepenuhnya materialitas. Mereka sebagian berupa tubuh eterik. Bangsa Anunnaki dan Sirian merancang mereka untuk menyinkronkan dengan pemadatan bumi yang sedang berlangsung. Oleh karena itu mereka memadat seiring pemadatan bumi. Bangsa Atlantis dimasukkan ke dalam balutan kostum manusia ini oleh bangsa Anunnaki dan Sirian. Mereka adalah entitas yang sangat maju, hanya saja terlalu naif, karena makhluk yang berkembang secara spiritual lebih murni dan mempercayai orang lain tanpa antisipasi. Bangsa Atlantis tidak tertarik untuk menambang emas dalam balutan kostum manusia purba, tetapi setuju dengan bangsa Anunnaki yang merancang wadah untuk menambang emas. Tapi belakangan terjadi beberapa perselisihan antara bangsa Anunnaki dan Atlantis. Lalu Anunnaki berkolusi dengan bangsa Sirian dan ras suku ular raksasa lainnya untuk menipu bangsa Atlantis, membuat bangsa Atlantis masuk ke dalam balutan kostum manusia purba ini dan menetap di dalamnya. Tiga ras bersekongkol untuk mengikat bangsa Atlantis ke dalam wadah manusia purba ini. Bangsa Atlantis adalah pembangkit listrik yang memungkinkan para entitas biologis ini beroperasi. Dunia adalah realita yang dirancang oleh program, sumber utama manusia versi 1.0 dan fungsinya. Secara umum, itu dicapai dengan menanamkan program versi 1.0 pada kostum manusia. Penemuan ini terutama dikaitkan bangsa Sirian. Sementara yang menanamkan program ini secara sempurna adalah keturunan Anu, yaitu Dewa Enki, Dewa Sumeria untuk air, pengetahuan, perusak, kerajinan dan pencipta. Dan Enlil, Dewa Angin, kehidupan, keagungan dalam kepercayaan Sumeria di Mesopotamia,
serta Marduk, dewa pelindung Mesopotamia kuno dari kota Babel atau Babilonia. Untuk diketahui, bangsa Sirian atau sering disebut sebagai alien cerdas yang datang ke bumi, mereka berasal dari bintang Sirius yang berdekatan dengan rasi bintang Canis Major. Bangsa ini merupakan alien yang memiliki peradaban sangat canggih. Mereka bisa disebut sebagai bangsa alien modern karena mereka telah ikut andil dalam pembentukan peradaban di bumi. Mereka mampu mendirikan bangunan-bangunan hebat yang kalau dipikir secara logis terlalu canggih untuk zamannya, seperti peradaban Mesir, peradaban suku Maya, bahkan peradaban Atlantis. Hingga kini bangsa Sirian juga konon sering membuka kontak dengan manusia. Kabarnya mereka punya kerjasama khusus untuk menciptakan manusia hybrid atau percampuran antara ras Sirian dan manusia. Tak hanya itu, Sirian juga bekerja sama dalam pertukaran teknologi mulai dari senjata rahasia hingga mesin waktu. Makhluk luar angkasa atau alien memang selalu jadi topik hangat karena keberadaannya masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Meskipun sudah banyak teori tentang alien, nyatanya masih belum ada satupun yang mampu menjelaskan keberadaannya secara ilmiah. Tentunya hal ini bikin penasaran, sekaligus menjadi tantangan terbesar bagi para ilmuwan. Apalagi adanya penampakan pesawat UFO, Unidentified Flying Object, yang membuat sebagian orang yakin kalau alien itu ada. Anunnaki merancang manusia versi 01 sementara bangsa Sirian merancang implan, dan Marduk memprogram dan mengembangkan implan. Implan bekerja sama dari area kepala atau otak. DNA menyatu untuk menghasilkan kecerdasan yang terprogram. Jaringan otot memungkinkan esensi kehidupan untuk memberi daya pada implan fungsional. Otak memiliki titik koordinasi pusat, tetapi implan tersebar di seluruh tubuh. Ini adalah sistem terintegrasi yang dipasang di seragam manusia sehingga dapat dikontrol, dipantau, dan diprogram dari waktu ke waktu. Tujuan awal dari ini adalah memungkinkan manusia purba untuk menambang emas. Tujuan kedua adalah menekan sumber kekuatan bangsa Atlantis dalam balutan kostum manusia. Alhasil, sumber kekuatan bangsa Atlantis mengabaikan asal-usul mereka dan ekspresi sebenarnya dari mereka sebagai kehidupan yang tak terbatas. Sejak itu mereka berfokus pada kelangsungan hidup material dan perilaku fungsional. Manusia versi 01 tidak mereproduksi. Mereka semua adalah hasil cloning. Belakangan tercetus dalam benak alien Anunnaki untuk membuat sebuah sistem otomatis. Dengan demikian, mereka tidak perlu mengatur semua variabel atau perubahan pada entitasnya. Terkait ini, bangsa Sirian membantu mereka membuat implan yang dapat mereproduksi dan secara otomatis mendaur ulang kemampuan entitasnya, sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda. Walaupun tidak harus dalam bentuk fisik, memungkinkan entitasnya melewati bayi dari lapisan pendukung lahir ke dalam tubuh. Benar-benar ajaib. Alam semesta terdiri dari dimensi, dan dimensi adalah hasil dari persamaan matematika. Itu dibangun dari matematika. Beberapa entitas tahu bagaimana menggunakan persamaan matematika untuk mengatur dan merancang ruang dan waktu. Mereka semua adalah hasil produksi. Dunia ini diciptakan dan tidak nyata. Ini adalah kenyataan yang dirancang oleh program. Rancangannya adalah kontrol atas ruang dan waktu. Dengan kata lain, ini adalah realitas ruang waktu yang terprogram. Begitu Anda dapat memprogram realitas ruang waktu menjadi ras seperti manusia, Anda juga dapat memprogram pada tingkat individu, bahkan memprogram kapan hidung mereka merasa gatal jika Anda mau. Ini semua dicapai melalui persamaan matematika. Marduk adalah cucu dari Anu, dewa langit Sumeria. Dia, dewa Marduk, terlibat erat dalam evolusi ras manusia. Inilah perannya. Di antara semua Anunnaki, dia adalah tokoh yang paling dekat hubungannya dengan manusia versi 10. Dia memahami mereka, bahkan mengagumi mereka dalam beberapa hal. Mungkin tanpa sadar, dia mulai mengubah program mereka. Dengan demikian perilaku manusia versi 10 lebih mirip seperti ras Anunnaki, kaumnya. Ketika mereka mulai menunjukkan karakteristik ras Anunnaki, Anu dan putranya Enki dan Enlil menjadi khawatir. Marduk sedang memprogram emosional dan perasaan manusia versinya. Dia membuat evolusi manusia terlalu cepat, tapi ini merupakan evolusi implan fungsional.
adalah sumber kekuatan antarmuka antara ras bangsa Atlantis dan tubuh fisik manusia. Saat antarmuka berkembang, memungkinkan tubuh fisik manusia mengekspresikan emosi atau perasaannya, berkomunikasi dan memiliki lebih banyak perasaan tentang dunia 3 dimensi yang disebut bumi ini dan semacamnya. Bersamaan dengan itu, ketika bumi menjadi semakin padat dalam ruang 3 dimensi, manusia versi 1.0 dan implan fungsionalnya juga ikut berkembang. Kepadatan yang terus berkembang ini juga semakin memudahkan sumber kekuatan bangsa Atlantis yang dipoles dalam kostum manusia itu dikontrol dan ditekan. Ini seperti menekan baik di dalam dan di atas permukaan bumi pada saat bersamaan dan sekaligus memperkuat pengaruh gravitasi pada kelangsungan hidup di permukaan bumi. Lalu bagaimana bangsa Atlantis yang super canggih dari segala aspek ketika itu sampai merosot ke titik ini menjadi budak? Tidak banyak informasi tentang ini, tetapi disebutkan bahwa bangsa Atlantis pada saat itu sangat naif. Mereka tidak pernah membayangkan kemungkinan menjadi budak. Dalam budaya mereka, tidak pernah ada konsep tentang budak. Tidak ada yang pernah melakukan ini sebelumnya juga tidak mungkin melakukannya. Karena Anda tidak dapat memperbudak ketidakterbatasan, kecuali Anda mengunci mereka dalam balutan kostum manusia. Namun Anunnaki dan bangsa Sirian rekan mereka melakukan hal itu. Inilah kelicikan mereka. Sudut serangan yang mereka luncurkan sangat aneh, seperti penyergapan atau serangan, membuat bangsa Atlantis tidak menyadari kehadiran dan motif terselubungnya. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.